Hai, selamat datang di podcast Jatinegara. Podcast atau bincang-bincang kita kali ini terkait dengan kesehatan telinga. Narasumber kita hari ini yaitu dengan Dr. Terry. Dr. Terry ini adalah selaku penanggung jawab dari program penyakit tidak menular atau PTM, di mana kerjaannya sehari-hari beliau ada di Poli Layanan Umum. Hai Dr. Terry, apa kabar? Baik Ibu, Sehat ya dok? sehat Alhamdulillah. Masih puasa dok? Insya Allah. Alhamdulillah, sehat ya dok. Kali ini kita mau bincang-bincang terkait dengan kesehatan telinga dok. Yang selama ini memang jarang sekali kita mendengar ya atau bincang-bincang terkait dengan kesehatan telinga nih. Sebenarnya apa nih materi kita hari ini yang kita mau kulik-kulik terkait dengan kesehatan telinga dok? Hari ini kita mau bahas sedikit mengenai sumbatan telinga sebagai salah satu masalah dari kesehatan telinga kan ya. Terus jadi sumbatan telinga gitu dok. Terus apa sih yang dimaksud dengan sumbatan telinga itu sendiri dok? Sumbatan telinga adalah suatu keadaan di mana saluran telinga kita mengalami hambatan sehingga pendengaran yang masuk itu tidak baik. Begitu. Jadi mengalami hambatan sehingga mengganggu pendengaran dari telinga kita gitu ya. Nah, biasanya itu penyebabnya apa aja sih dok yang mengganggu atau menghambat dari pendengaran telinga kita dok? Penyebabnya macam-macam ya Bu ya. Bisa juga dari kotoran telinga yang menumpuk atau kemasukan air juga bisa. Bisa juga karena perbedaan tekanan. Biasanya ini kalau kita naik pesawat gitu ya. Itu bisa juga, atau juga bisa karena infeksi telinga, atau karena kalau kita lagi flu itu juga bisa seperti itu ya. Oh, iya benar. Atau ada benda asing yang masuk itu juga bisa. Iya sih, kadang-kadang suka di orang tiba-tiba kayak gerbek-gerbek gitu ya, belubuk-belubuk apa gimana gitu. Kalau kemasukan air kan ya Bu ya. Betul. Jadi seperti itu ya dok. Terus tekanan, kadang-kadang kita kalau naik pesawat atau naik gunung pun gitu kadang-kadang suka tiba-tiba karena mungkin tekanan itu jadi mempengaruhi agak pendengaran kita juga gitu ya dok. Dirasa ketutup kan, seperti kalau misalnya kita naik ke daerah tinggi gitu ya, tiba-tiba kan kuping seperti kerasa ketutup ya. Nah itu juga karena perbedaan tekanan. Oke. Terus pastinya pendengar atau penonton ini yang setia menonton YouTube kita itu pasti akan penasaran nih. Biasanya gejalanya itu yang dirasakan bila telinga tersumbat itu seperti apa dok? Umumnya gejalanya adalah telinga seperti terasa penuh. Nah, seperti rasa penuh atau seperti ada yang rasa tertutup. Yang paling lalu ditambah lagi pendengarannya berkurang. Kalau misalnya ada sumbatan telinga gitu ya. Lalu bisa juga kadang timbul bunyi berdenging. Gitu di dalam telinga gitu. Biasanya hilang timbul bunyinya gitu. Dan kadang pada beberapa orang itu bisa menyebabkan rasa nyeri pada telinganya, rasa tidak nyaman gitu. Itu bisa penyebabnya atau sumbatan telinga itu bisa berbahaya nggak sih dok? Sebagian besar sumbatan telinga tidak berbahaya sebenarnya ya. Tapi kalau berlangsung lama dan disertai nyeri yang hebat, nah itu juga ada disertai penurunan pendengaran, itu sebaiknya sih diperiksa lebih lanjut tenaga kesehatan. Jadi jangan sampai berlarut-larut gitu ya dok ya. Betul. Tapi ini menanyakan terkait dengan itu, biasanya kalau kadang tadi dibilang biasanya penyebabnya itu kemasukan air gitu. Dimasukin air lagi terus dikeluarin itu bisa nggak sih dok? Enggak sebenarnya ya Bu ya. Kalau dimasukin air sebenarnya enggak gitu. Tapi mungkin kita bisa dimiringkan kepalanya untuk berusaha untuk dikeluarkan airnya, itu bisa gitu. Sebenarnya bukan dimasukkan lagi, iya. Posisi memiringkan Iya, itu ya. dimiringkan untuk airnya keluar. Nah, itu masuk di dalam kategori bagaimana mengatasi sumbatan telinga itu ya dok? Ya, Itu salah satunya mungkin kalau misalnya nanti kita misalnya lagi berenang atau masukkan air, itu bisa kita coba untuk mengeluarkan dengan cara dimiring-miringkan gitu. Tapi jangan dimasukin air lagi ya Bu ya. Nggak boleh ya. Iya, jangan. Oke, terus apa lagi dok? Kalau mungkin ini ya tindakan yang bisa dilakukan sebelum ke tenaga kesehatan ya. Kalau misalnya
karena perbedaan tekanan itu kita bisa makan permen karet atau menelan ludah, menguap, itu tuh untuk menyeimbangkan tekanan. Biasanya kalau kita naik pesawat atau saat kita ke tempat-tempat yang tinggi, itu bisa lakukan seperti itu. Jadi kalau kita naik pesawat nih, biasanya kita disiapin permen gitu. Sebenarnya fungsinya itu untuk mengurangin tekanan di telinga kita. Oke, itu yang kadang-kadang jarang dipahami, dikira ya udah dikasih permen ya permen aja gitu, biar ada manis-manisnya seperti itu. Ternyata fungsinya seperti itu ya dok ya. Oke. Terus sekarang ada lagi dok, apa lagi yang terkait dengan mengatasi sumbatan seperti itu? Mungkin ini ya, penggunaan cotton bud. Penggunaan cotton bud itu memang tidak disarankan sih sebenarnya untuk mengorek kuping dengan cotton bud, apalagi terlalu dalam. Ya kalau hanya untuk di luar-luar aja ya sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi untuk penggunaan cotton bud terlalu dalam itu lebih baik sih tidak disarankan, karena bisa menyebabkan kotoran itu makin masuk ke dalam. Apalagi yang kotorannya keras, kotorannya malah tambah masuk. Artinya apa itu? Berarti aman nggak sih penggunaan cotton bud sendiri itu? Penggunaan cotton bud aman selama dia tidak dipakai mengorek kuping terlalu dalam. Itu aja, mungkin harus ada syaratnya. Mengorek kuping terlalu dalam. Saking nafsunya itu dikorek sampai ke dalam-dalamnya. Dan pengorek kuping pun juga tidak disarankan untuk mengorek tiap hari ya. Karena bisa menyebabkan timbul jamur juga kalau misalnya timbul infeksi apabila dikorek kalau sering. Terlalu sering itu malah nggak bagus gitu ya dok ya. Oke. Jadi kira-kira terkait dengan tadi kalau misalkan sudah tahu akibatnya, sudah tahu gejalanya, kira-kira kapan sih perlu ke dokter kalau misalkan sudah ditemukan hal-hal yang seperti tadi dijelaskan terkait sumbatan itu? Mungkin apabila kita sudah mengalami sumbatan telinga ya, sudah dicoba di rumah dan beberapa hari tidak hilang ini keluhannya, saya menyarankan untuk pergi ke dokter ya. Atau sumbatan telinga disertai dengan nyeri hebat, ada gangguan pendengaran juga, keluar cairan, itu lebih baik kita konsul ke dokter lebih lanjut. Dibawa ke tenaga kesehatan atau dokter ya, supaya tidak berlarut dari nyerinya. Betul, dan keluhannya gitu dok. Terus ada nggak sih pencegahannya supaya tidak jadi sumbatan telinga itu? Ya, pertama kita harus membersihkan telinga ya, rutin. Lalu Tapi tidak sering ya? Tapi tidak sering. Setiap hari maksudnya ya, gitu ya. Gitu. Dan itu tidak menggunakan cotton bud terlalu dalam. Itu aja. Bu. Jadi sebenarnya simpel aja. Intinya, untuk mencegah itu bisa dimulai dengan jangan terlalu sering menggunakan cotton bud atau memakai pembersih. Tapi kalau misalkan bukan cotton bud itu yang pakai korekan yang ada model itu stainless itu loh, yang besi ya Bu ya. Itu gimana itu? Apa bahaya atau itu menyebabkan luka nggak sih itu dok? Kalau yang besi itu kan tajam ya, keras juga. Itu juga lebih bahaya sih, karena bisa melukai saluran telinga. Ya jadi itu mungkin cotton bud daripada besi mungkin lebih baik cotton bud, tapi jangan terlalu dalam ya, itunya. Jadi luar-luarnya aja sih. Artinya bersihkan. Yang bersifat stainless itu juga nggak disarankan dong, berarti ya? Nggak disarankan, apalagi kalau misalnya ngorek sendiri ya. Jadi takutnya kan jadinya luka nih di saluran. Kedalaman kan juga berbahaya juga ya kalau terlalu dalam. Oke, jadi banyak macamnya terkait sumbatan itu yang tadi seperti disebutkan. Terus tapi penanganannya pun sebenarnya mudah ya, menghindari sering setiap hari korek-korek telinga, terus menggunakan cotton bud secara terlalu dalam seperti itu, atau mungkin menghindari sedini mungkin atau sejarang mungkin untuk pemakaian dok tadi? Cotton bud. Bukan cotton bud yang tadi itu. Korekan yang besi ya Bu ya, yang korekan besi itu. Ya. Kadang kan orang pakai korekannya banyak ya, besi. Ada korek kadang dipakai juga. Itu
Kan mimpi juga kan kadang dipakai nih banyak. Iya. itu juga mempengaruhi nggak sih dok? Nah, kalau misalnya asal aja kan juga kan kebersihannya nggak tahu. Oke. Jadi sesimpel itu ya. Terkait dengan penanganan ataupun mencegah supaya tidak terjadi sumbatan di telinga. Dan untuk beberapa orang yang memang kotoran telinganya cenderung keras gitu ya, mungkin bisa kontrol berkala ke dokter THT untuk dibersihkan telinga. Nah, terkait dengan tadi dok, biasanya 1 minggu ya dikasih obat tetes telinga. Seandainya 1 minggu disuruh kontrol kembali pasiennya. Nah, itu biasanya kontrolnya langsung di ruang tindakan ya dok? Enggak, balik lagi ke poli. Gimana dok alurnya? Pasien misalnya kontrol, kita lihat lagi nih sudah bisa diambil atau belum, sudah bisa keluarin apa belum nih kotorannya. Kalau memang kita rasa sudah bisa, biasanya kita konsulin ke poli tindakan. Nah, untuk melakukan tindakan di sana. Rujuk internal. Iya. Poli tindakan. Nah, kalau di dalam tindakan sendiri itu ada biayanya nggak sih dok? Kalau misalnya pakai BPJS itu gratis. Tapi kalau misalnya tidak pakai BPJS, mungkin dikenakan tarif sesuai dengan Pergub. Jadi pastinya tetap sesuai Pergub ya. Tarifnya kita standar puskesmas. Oke dok, ngomong-ngomong terkait dengan kesehatan telinga ini, ada pesan nggak buat masyarakat yang menonton podcast kita? Untuk pesannya jangan lupa untuk kita selalu menjaga kesehatan telinga dengan tidak mengorek telinga terlalu dalam dan memeriksakan telinga apabila ada keluhan. Jadi seperti itu bincang-bincang kita kali ini pemirsa. Mudah-mudahan bermanfaat bincang-bincang kita kali ini. Dan bila ada pertanyaan terkait dengan kesehatan telinga, bisa teman-teman atau yang menyaksikan podcast ini bisa mencantumkan di kolom komentar. Demikian podcast kali ini, semoga selalu sehat buat para pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih Dr. Terry. Ya, sama-sama Ibu. Atas ilmu dan sharing-sharingnya kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di materi yang beda lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.